barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita kepadanya. Alhamdulillah, di Masya Allah akhir sepertiga kedua. Hari keberapa nih Pak? Hah? Enggak 19? Tak ya? Alhamdulillah, begitu cepat hari-hari bulan suci ini berlalu. Mudah-mudahan yang sudah berlalu Allah terima, dan yang akan datang mudah-mudahan membawa berkah yang akan selalu kita kenang. Salawat dan salam kepada Nabi SAW yang telah mengajarkan kepada kita agama ini sehingga terang benderang, siangnya seperti malamnya seperti siang. Semoga tak satu pun kita yang suka menyimpang. Karena jalannya lurus, jadi tidak usah menyimpang. Kaum muslimin, kaum muslimat ini rahmati Allah SWT, melanjutkan kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masuk pada babu al-ilmi, bab tentang ilmu. Maksud beliau adalah tentang usul, pokok-pokok ilmu, baik yang berkaitan dengan pokok ilmu hadis, pokok ilmu fikih, atau pokok ilmu agama. Berikan perinciannya di sini, mana yang mesti dituntut oleh setiap orang, tidak dapat tidak, atau bisa dituntut oleh sebagian, mana yang bisa dituntut oleh sebagian, gugur kewajiban dari yang lain. Karena kalau sempat diwajibkan semuanya, ulama pula kita semua. Nah, yang tidak juga semua ulama, ada bersaing juga ulama. Apalagi kalau semua. Jadi ada juga hikmah. Sama juga kalau kaya semua, siapa pula yang akan mengerjakan pekerjaan orang kaya kan? Nah, jadi semua itu ada hikmah. Walillahi fi ibadihi syu'un. Dan Allah memberikan kepada seseorang apa yang dikehendaki, dan itu semata-mata karunia dan tidak ada kewajiban atasnya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, babul ilmi, bab tentang ilmu. Ilmu, Masya Allah, adalah kalimat yang dalam bahasa Arab berarti adalah idrakus syai'i ala haqiqatih, yaitu memahami, mengenali sesuatu sesuai dengan
keadaan yang sesungguhnya hakikatnya. Jadi kalau tidak, belum seperti belum dianggap, belum dikatakan al-ilmu. Jadi pada asalnya al-ilmu itu adalah meyakinkan. Walaupun para ulama belakangan membagi ada ilmu qat'i, ada ilmu dhanni. Tapi pada asalnya ilmu itu adalah meyakinkan. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, faqala li qail, ada yang bertanya kepadaku, mal ilmu wa ma yajibu 'ala an-nasi fil ilmi. Apa itu ilmu? Dan mana pula ilmu yang wajib dituntut oleh manusia. Jadi apa itu ilmu dan apa pula yang wajib dituntut oleh manusia. Nah ini penting diketahui oleh kita, khususnya kaum muslimin. Karena kita berapa banyak kita tidak menuntut ilmu yang wajib dituntut, tapi menuntut yang tidak wajib dituntut. Ini kan membuat timpang kita dan menyimpang dari arah dan tujuan asal kita ada di tempat ini, sehingga tidak sedikit manusia akhirnya bingung untuk apa dia di sini, dan lebih bingung lagi ketika sudah kembali. Faqultu lahu, saya jawab, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Ilmu ammatin la yas'u balighan ghaira maghlubin ala aqlihi jahluh. Ilmu yang bersifat umum. Ilmu yang bersifat umum arti ilmunya seluruh orang. Seluruh orang mesti mengetahuinya. Laisa ubalighan ghaira maghlubin ala aqli. Tidak seorang yang baligh, itu maksudnya baligh berakal, ghaira maghlubin ala aqli, yang akalnya tidak bermasalah, akalnya sehat. Jadi orang baligh yang akalnya sehat, tidak boleh tidak mengetahuinya, atau tidak boleh tidak mengetahuinya, jahluhu. Jadi setiap orang wajib mengetahui ini. Berarti kalau wajib, kalau dia tidak tahu, berdosa kan? Namanya wajib. Wajib itu berdosa kalau tidak dikerjakan. Tapi Masya Allah, besar pahalanya bila dikerjakan. Artinya ilmu ini kalau tidak diketahui, tidak ada uzur bagi seseorang, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam Fadlu Ilmi Salam ala Ilmi Khalam. Rincian tersebut juga Imam Al-Khatib dalam Iqtidal Ilmi Al-Amal. Ada ilmu seseorang kalau dia nggak tahu, tidak bisa bilang ya Allah saya nggak tahu di akhirat. Kalau tahu kena kewajiban, tidak tahu kena hukuman. Pilih yang mana? Kan itu. Sama kita sehari ini di Indonesia, ada orang yang nggak tahu bahwa pajak wajib. Hah? Ada orang Indonesia yang nggak tahu pajak wajib. Hah? Ada uzurnya enggak? Saya tidak bayar pajak karena nggak tahu. Kalau gitu saya pura-pura nggak tahu aja nanti. Tidak ada uzurnya. Tahu tidak tahu bapak bawa motor harus ada pajaknya. Tapi jangan pak bilang pajak ada halal pak katanya. Saya tidak bicara tentang hukum pajak, salah paham pula. Ustaz suruh pajak, bukan, saya hanya beri contoh. Ada orang kita yang tidak tahu bawa motor harus ada pajak. Yang punya motor ada yang nggak tahu bawa pajak wajib dia bayar. Bapak tidak tahu, lapor nanti. Semua tahu. Nah ketika dia tak bayar, ada uzur tak? Bilang nggak bayar, tidak tahu, nggak ada. Jadi ada ilmu
Kalau tak diketahui, nanti akan diberikan contoh oleh beliau. Kalau kita tidak ketahui, lalu di akhirat nanti tidak diterima alasan tidak tahu. Jadi kadang ada orang, saya tidak mengaji ini banyak sekali kewajibannya, banyak larangan katanya, semua haram. Ya kayak antum buat selama ini haram semua, ya lah semua haram. Semua wajib. Selama ini yang kau tinggalkan yang wajib iyalah. Karena belum masuk iman ke dalam dada, baru Islam. Itu pun Islam karena lahir dari ayah dan ibu yang Muslim. Tapi ada juga untungnya. Kalau masih Islam ada juga can masuk surga. Nah, orang Islam ini itulah, seteruk apapun perangnya, tapi tetap ada harapan masuk Islam. Makanya yang tidak Islam cepat masuk. Biar cepat masuk Islam. Yang tidak Islam cepat masuk Islam supaya ada can masuk surga. Kalau enggak percaya, besok kita buktikan. Iya, saya enggak sekarang. Sekarang kan bukan masa pembuktian, besok. Atau duluan masuk kubur tahu kita. Pak, saya enggak percaya, buat penelitian ke kuburan. Tidak. Jadi pembuktiannya adalah nanti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sekarang kan kita belum masuk surga. Masih ingat mimpi Talha bin Ubaidillah, bukan yang lalu? Iya kan? Dia mimpi orang masuk surga yang sudah mati. Dia disuruh pulang dulu, belum masanya masuk surga. Masih kisah, ada seorang guru di Baghdad itu yang muridnya ditipu oleh malaikat tuh. Bukan malaikat, setan, tapi mengaku malaikat. Saya bilang, tidak ada orang masuk surga keluar lagi. Sah? Ada orang masuk surga keluar lagi? Enggak kan? Maka Syekh, coba, saya ingin ikut. Ya, saya ingin ikut, ini pasti tipuan bagi penuntut ilmu baru. Lupa Pak kisahnya Pak ya? Terus saya ulang lagi, ada seorang penuntut ilmu rajin sekali, lalu syaitan ingin memalingkan dia jalan ilmu. Kamu menuntut ilmu kenapa? Sebab guru saya bilang hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi jalan ke surga. Bagus itu. Saya ini malaikat utusan Allah. Karena kamu rajin untuk ilmu, maka Anda dipersilakan masuk surga. Maghrib, nanti besok saya datang, ikut saya masuk surga. Bawalah masuk surga, sebelum subuh keluar dari surga itu. Akhirnya dia tidak nuntut ilmu lagi. Kenapa? Sudah masuk surga. Dia tujuannya nuntut ilmu supaya masuk surga. Sekarang sudah masuk surga. Nah gurunya karena dia selalu di depannya, tiba-tiba hilang, tahu cari mana sebulan. Kata teman-temannya tidak tahu, coba cari. Dicari rupanya ya, sampai ke kawan. Kan saya masuk ilmu kawan untuk masuk surga. Sekarang saya tiap malam masuk surga. Sampai ke Syekh. Syekh karena dia berilmu paham. Ini karena baru mulai menuntut ilmu tidak paham, ini pasti tipuan. Dia bilang kan malaikat. Mana ada malaikat kayak gitu? Ada malaikat nipu. Masa ada malaikat tukang tipu, tukang tipu. Maka Syekh datang ke muridnya itu. Kamu kenapa tidak belajar lagi? Syekh, kan saya ingin masuk surga, sekarang saya sudah masuk surga. Kapan? Tiap malam. Bila masuknya? Pas matahari tenggelam sampai menjelang matahari terbit. Saya paham ini musihir nih. Biasanya kalau malam-malam tuh pakai picik mata itu adalah ilmu sihir. Yalah, kalau gitu tolong sampaikan ke malaikat itu nanti, boleh tidak saya ikut? Boleh tidak saya ikut? Lalu katanya dia karena dia gurunya dan dia memang merasa itu surga. Kan tidak keberatan dia kan? Masa keberatan bawa guru masuk surga? Kan Syekh juga yang menyebabkan dia tahu ilmu itu. Dan dia setuju.
Setan berharap ini guru kalau bisa disesatkan, akan mudah menyesatkan yang lain. Setuju pula malaikat tadi. Setuju dia, oke. Nah, sudah datang nanti, ini bawalah. Pakai picing mata, picing kan? Wih, picing kan? Mata. Kalau ilmu pakai picing-picing mata atau suruh membelakang, segera curiga ya. Segera curiga. Akhirnya bawa oleh Syekh. Betul. Syekh pun melihat seperti yang dilihat oleh anak itu. Cuman dia tidak hilang ilmunya. Akhirnya pas menjelang subuh datang malaikat itu. Ayo kita pulang. Yang murid ini biasa mau aja dia pulang, guru enggak. Ya, hai malaikat, saya mohon izin, saya enggak mau pulang. Oh, enggak bisa, waktunya limited. Terbatas. Kata Syekh, enggak, saya sejak muda lagi belajar, akhirnya jadi ulama mengajar. Saya karena ingin masuk surga, dah masuk saya enggak mau balik lagi. Dah capek saya di dunia. Dah capek di dunia, tak apa lagi. Akhirnya dibujuk tak mau keluar gurunya dari surga. Antum kalau udah masuk surga mau keluar lagi? Hah? Jangan keluar akhi. Kalau sempat dibawa sama malaikat jangan keluar. Akhirnya tak bisa dirayu, murid pun terus ikut guru. Akhirnya ditinggal sama malaikat tadi. Nah, setelah matahari mulai terbit, barulah terlihat ternyata mereka ada di TPA kota Baghdad, di tempat pembuangan akhir sampah kota Baghdad. Itulah surganya. Memang setan ini pandai menghiasi yang buruk terlihat cantik. Jelas ya? Makanya jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Yang buruk terlihat cantik nanti. Akhirnya sampah seperti surga. Alhamdulillah, murid kembali terselamatkan dengan orang yang berilmu. Ini banyak tipuan-tipuan dunia kaum muslimin. Kalau tak berilmu atau baru-baru di jalan ilmu tiba-tiba dirayu oleh syaitan yang mengaku malaikat. Bahkan bukan hanya yang mengaku malaikat, yang ngaku Tuhan aja ada. Yang ngaku Tuhan aja. Kamu nak tengok saya enggak? Orang kan rindu nak ketemu, cuman karena ilmu kurang, ikut-ikut aja. Akhirnya ada, kamu kan sudah lihat saya, sudah punya ilmu kasab. Ilmu kasab Pak ya? Ilmu di ulu kaso. Ikan di puncak nampak semua di ilmu di puncak kompe. Nah, akhirnya berhentilah dia beribadah. Ya, nanti kalau mau sholat Jumat ke Mekah saja. Tentu dengar di kampung tu dia yang terpaling alim. Sholat Jumat ke Mekah, tentu berminat orang sekampung tu nak pergi Jumat ke Mekah. Ya sih, terkenallah Syekh Fulan hari Jumatnya ke Mekah. Dulu rajin ke masjid, sekarang tak ada lagi ke masjid. Salat 5 waktu enggak juga, sebab sudah ketemu dengan Tuhan. Padahal hantu seperti tadi. Kenapa? Karena tak berilmu. Karena tidak berilmu. Allah musta'an. Atau itu tanggung-tanggung dalam berilmu. Makanya banyak dalam orang-orang tasawuf yang seperti ini ditipu oleh syaitan. Karena ilmunya ilmu rasa. Rasa-rasanya surga. Ternyata sampah. Rasa-rasanya benar dan baik. Padahal batil dan buruk. Nah, kembali ke ilmu Syafi'i. Jadi ada ilmu amatin nas, ilmu seluruh orang awam pun wajib tahu, tak boleh tidak tahu. Qala, berkata penanya, wa mithlu madza? Apa contohnya? Ilmu yang tak dapat tidak mesti diketahui oleh setiap orang, semua kalangan masyarakat, dengan semua level sosialnya. Qultu, saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, mithlus salawatil khams. Misalnya ilmu tentang salat 5 waktu. Tidak ada umat Islam yang tak tahu kewajiban salat 5 waktu. Kalau ada yang tidak tahu, diterima alasannya,
Hah? Enggak akan diterima alasannya. Coba ingat-ingat balik-balik. Ada enggak tuan-tuan yang enggak kenal sholat 5 waktu? Rasanya enggak ada ya. Sejak kecil lagi kita sudah diajarkan bahwa sholat 5 waktu rukun Islam, tiang agama, tanda orang Islam. Si fulan tu enggak Islam sudah apa? Enggak sholatnya. Kan sejak kecil sudah gitu. Orang jadi orang kapionya. Kayak gitu kata mak kita dulu. Apa kapio mak? Nak sembahyang nanya. Itu sabuk dia si anu itu nak awak dodanya. Ndak wang. Wah. Cuma kini lah banyak pun awak yang ndak solat ya. Allah musta'an. Lah jadi waitan. Baik, qultu mithlu salawatil khams. Salat 5 waktu. Wa anna lillahi 'alan nasi shauma syahri Ramadan. Kemudian wajib puasa bulan Ramadan. Ada orang Islam tidak tahu wajib puasa Ramadan? Ada? Banyak tu. Banyak. Lagi nyetir, buang mana kulit pisang. Sudahlah, tidak puasa, buang sampah di sembarangan pula. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Banyak orang. Dan ini tidak ada uzurnya. Tidak ada uzurnya. Sebab tidak ada orang Islam dimanapun kecuali ada orang puasa di situ. Sahih? Tidak ada. Tetapi yang tidak puasa kenapa? Bukan karena dia tidak tahu, tapi tidak mau. Tapi tidak mau. Kalau alasan banyak. Saya kerja berat usahanya. Apa kerja? Tukang. Apa kerja? Nobe. Ke hutan. Ya, awak dah pernah juga ke tukang, ke ladang dah pernah juga kan? Gali bondar itu pernah ya Pak ya? Tahu bondarnya? Yang gali bondo, gali kolam. Ya biasanya. Berarti tidak ada alasan. Nak bertukang, nak gali bondo, nak apa, tetap wajib puasa. Bisa, masa tidak bisa? Orang bisa, antum tidak bisa. Padahal badan lebih kekar, badan lebih besar, tenaga lebih besar, nafsu lebih kodang. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak ada alasan. Nah, tapi kalau sakit iya. Kalau sakit betul. Antum bilang panas. Mana lebih panas di sini daripada di Arab sana? Mana lebih panas di Indonesia apa di Arab? Kerja juga tukang. Kerja juga petani. Tapi mereka tetap puasa. Mana yang hangat 33 derajat Celcius daripada 48 derajat Celcius? Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat di rumah, semua orang tahu. Ini tidak ada uzurnya sama sekali. Tidak ada uzurnya. Wa hajjal baiti idza istata'u. Demikian juga kewajiban haji. Ini sudah berlaku secara umum. Sudah diketahui secara umum. Wa zakatan fi amwalin. Demikian juga zakat, harta. Orang sudah tahu. Tidak ada yang tidak tahu nama zakat. Yang tidak membayar zakat pun tahu dia zakat. Sah? Betul kan? Buktinya awak yang tidak berzakat pun kadang-kadang, Ustaz kalau ada zakat tolong masukkan nama saya katanya. Ya Pak. Ya, yang kalau ada zakat tolong masukkan nama saya. Wah balas, kalau antum berzakat masukkan pula nama. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tahu dia orang zakat. Yang tak berzakat pun tahu zakat. Sah? Dia tahu karena dia butuh. Yang kaya mesti tahu, karena dulu pernah juga ada orang kaya tidak pernah miskin kayaknya ya. Hah? Rata-rata pernah merasakan miskin itu. Ya Pak ya? Rata merasakan apa? Wa annahu harrama alaihimuz zina. Dan semua orang juga tahu bahwa Allah mengharamkan zina. Tak ada yang tidak tahu. Walaupun banyak yang mau. Tapi dia tahu itu haram. Buktinya mereka pada sembunyi. Sah? Tengok kiri kanan. Macam kucing nak curi ikan. Sah? Nah, dibaca kasih betul, tidak mau dia. Dikasih diizinkan, dikasih SIM surat izin menikah, tidak mau. Ada orang sudah mau zina tapi disuruh nikah, tidak mau.
Yang lebih parahnya adalah berzina sebelum menikah. Karena ada pasti juga katanya diharamkan, itu akibat bukan karena jahil tidak boleh berzina, tapi memang hatinya jahil melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wal qatla was sariqata wal khamr, demikian juga membunuh, tidak ada yang tidak tahu itu haram. Was sariqah, mencuri, tidak ada orang yang tidak tahu itu diharamkan. Wal khamra, dan minum khamar, semuanya tahu. Ini adalah ilmu yang tidak mesti diketahui oleh semua orang. Wa ma kana fi ma'na hadza, dan yang semakna dengan ini, mimma kullifal ibadu ay yaqiluhu wa ya'lamuhu wa yu'tuhu min anfusihim wa amwalihim, yang setiap orang mukallaf diperintahkan, setiap hamba diwajibkan untuk memahaminya dan mengetahuinya dan memberikan haknya min anfusihim wa amwalihim, baik diri mereka maupun harta mereka. Wa ayyakuffu anhu, atau mereka menghindarinya, ma harrama alaihim minhu, yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Wa hadha as-sinfu kulluhu min al-ilmi mawjudun nassan fi kitabillah, dan jenis atau bagian ilmu ini semuanya ada nasnya dalam Al-Quran. Jadi beliau ingin mengatakan kepada kita bahwa di antara ilmu-ilmu itu ada yang dalil-dalilnya qat'i. Dalil-dalilnya qat'i, tidak perlu berijtihad lagi. Tidak perlu berijtihad lagi. Beda dengan bagian masalah ya perlu ijtihad atau tidak. Ya. Tapi kalau ini semuanya qat'i, tentang kewajiban salat, kewajiban puasa, haramnya zina, haramnya khamar, itu dalilnya semuanya sudah pasti qat'i. Tapi ada masalah-masalah yang bersifat ijtihad, tidak semua orang mengetahuinya. Tidak semua orang mengetahuinya. Masalah-masalah yang soal akan disebutkan oleh beliau. Wa mawjudun amman inda ahli Islam, dan ilmunya ada pada umumnya umat Islam. Yang quluhu awamuhum amman madha min awamihim. Ilmu ini dinukil bukan hanya oleh para ulama, orang awam menukil dari orang awam juga. Sah? Emak kita, ayah kita, ulama. Ayah dan mak kita, ulama. Tentu tidak ngaku, saya lah ngaku, ayah dan mak saya tidak ulama dah. Tapi dia tahu solat wajib, puasa wajib, haji wajib. Jelas? Nah, tahu dia bahwa zina haram, mencuri haram, menipu haram, berdusta haram, tahu dia semuanya. Artinya tidak ada pun ulama di kampung tu, semua umat Islam tahu solat wajib. Berarti kan ini qat'i. Ini adalah qat'i. Nah, tetapi tidak semua orang awam tahu. Tidak semua orang awam tahu. Misalnya memelihara jenggot ini wajib atau sunat. Apa hukumnya, Pak? Hah? Apa jadi ulama ya? Nah, tidak semua orang tahu. Sahih. Bahkan di antara ulama pun seperti orang awam dalam masalah ini. Sebagiannya seperti orang awam. Nah, kenapa saya katakan seperti orang awam? Nabi dah beritahukan kepadanya, disuruh cukur atau disuruh pelihara? Pelihara. Baik. Lalu mereka tidak memeliharanya. Alasannya apa? Tidak wajib. Alasannya tidak wajib. Bahkan sebagian mengatakan sekarang justru haram pula pakai jenggot. Memahami dari hadis
pemahaman yang berbeda dari yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini tidak semua orang tahu. Sahih? Tidak semua orang tahu. Sebagaimana klasifikasi ilmu ini tidak semua orang tahu. Ada rupanya ada yang tidak wajib diketahui, Ustaz ya. Iya, tidak semua orang tahu. Nah. Tapi orang yang mengetahuinya tentu akan lebih nyaman daripada orang yang tidak mengetahuinya. Taib. Yang kulo awamuhum min amman madha min awamihim. Ini ditukil oleh orang awam dari orang awam sebelumnya. Artinya tanpa ada pun ulama, semua masyarakat tahu itu. Bahwa itu dihalalkan, disuruh dalam Islam, atau sesuatu itu dilarang dalam Islam. Yahkunahu an Rasulillah. Bahkan mereka memastikan itu dari Rasulullah SAW. Ada orang awam ragu bahwa salat wajib itu dari Rasulullah? Hah? Sebelum ketemu ulama pun ada mereka ragu. Tahu dia ini dari Rasulullah SAW. Puasa dari Rasulullah. Tahu dia enggak? Tahu. Bahkan orang awam tahu bahwa untuk menentukan awal puasa nengok bulan atau mencukupkan bulan, sah? Orang awam tahu itu semua, sah? Ya Pak. Bapak tuh kecil dulu nengok bulan macam apa? Ya ke atas lah. Ke atas betul juga, nengok ke atas, tak ke bawah nengoknya. Betul, nengok ke atas. Nah, kita dah tahu bahwa itu terlihat bulan atau belum, berarti menyempurnakan. Itu sudah maklum dari orang awam bahwa menentukan dengan melihat atau menyempurnakan. Nah, sudah tahu orang semuanya ilmu ini. Makanya sebagian menukil ijma', tidak berlaku cara lain. Yang berlaku hanya dua cara ini. Tidak sedikit ulama yang menukil ijma'nya. Alhamdulillah. Yes, oleh sebab itu, lalu orang buat yang baru, akhirnya membuat segala sesuatu bercelaru. Tahu celaru? Kacau jadinya. Kacau. Dengan tujuan menyatukan, akhirnya memporak-porandakan. Dengan tujuan menyamakan, akhirnya membedakan. Karena tidak akan ada yang menyamakan, menyatukan itu kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah untuk tetap di jalannya. Yang lain-lain yang dibuat orang dengan alasan menyatukan, menyambung silaturahim, semuanya memutus-mutus dan memecah belah. Walaupun bahasanya untuk menyatukan, tapi intinya hasilnya kita lihat sendiri. Oleh sebab itu, jangan percaya dengan propaganda, tapi percayalah pada Quran dan Sunnah. Nah, ya, apalagi kurang data dan fakta kita. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah dan di seluruh dunia. Orang puasa satu masjid berbeda puasa dan hari raya. Kecuali setelah kita mengambil jalan yang tidak ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Dimanapun, di masa manapun, orang sekampung tidak sama puasa dan hari raya. Pernah ada enggak? Enggak ada kecuali di Indonesia. Tidak ada Ramadan 1A, 1B, 1C kecuali di Indonesia. Syawal 1A, 1B, 1C. Sebab apa? Karena mereka menentukan bukan dengan sebab hari rayanya bukan 1 Syawal tapi 9 April atau 10 April. Dan Nabi sudah tetapkan raya itu 1 Syawal. Gimana cara mengetahuinya? Lihat atau puasa 30 hari. Dah aman. Senang, mudah dan menyamakan. Tapi kalau itu hitung, nanti hitungan orang Arab beda dengan hitungan orang Timur. Antara Mesir dengan Saudi aja ada beda hitungannya. Berbeda pula syaratnya. Ya, bagaimana wujudul hilal itu bisa dipastikan harus sekian derajat. Beda.
Nggak usah jauh-jauh, antara kita aja beda. NU sama Muhammadiyah beda, sah? Beda? Beda apa enggak? Antara orang NU dengan orang NU saja beda juga cara pandangnya. Muhammadiyah beda juga cara pandangnya. Maka jangan dicari yang berbeda, beda untuk menyatukan, tapi carilah yang sama untuk menyamakan. Jelas? Dan besok bisa menyatukan. Macam mana pula? Karena semuanya ilmu perkiraan. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Yahkunahu an Rasulillah, yang ini dinukil Rasulullah, la yatanaza'una fi hikayatihi wala wujubihi alaihim. Tak pernah mereka berselisih paham. Orang awam manapun, masalah salat, masalah puasa, wajibnya itu tidak ada yang berselisih. Awam di sini, awam di sana, awam timur, awam barat, semuanya sama. Karena ilmu diketahui bid-darurah. Karena seluruh dalilnya qat'i. Wa hadzal ilmu al-'am alladhi la yumkin fihi al-ghalatu min al-khabar, dan ini ilmu yang berlaku secara umum yang tidak mungkin terjadi kesalahan dalam menukilnya. Ya. Orang awam aja sepakat, apalagi para ulamanya. Wala ta'wil, dan tidak bisa ditakwilkan. Wala yajuzu fi tanazu', dan tak boleh diperselisihkan. Ya, kalau ada yang bilang nanti sholat tuh berselisih paham antara wajibnya, apa sendirilah berselisih, kami tak akan berselisih. Karena kan udah mulai pula orang mengatakan sholat itu, kan itu lagi kita sudah tahu yang namanya sholat, wudu, pakai pakaian yang bersih, ya, terus menghadap ke kiblat, tempat harus bersih, habis itu takbiratul ihram, iftitah, dan seterusnya sampai salam. Dia bilang enggak. Salat itu hanya gerakan-gerakan, inti dan substansinya. Ini pakai tansi-tansi itu masalahnya. Substansinya adalah mengingat Allah. Apa dalilnya? Nah, itulah. Orang awam tidak tahu, ulama tidak tahu, tapi dia tahu. Ya, dia tahu. Wa aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, kalau sudah ingat tidak perlu lagi salat. Itu. Kalau udah ingat Allah tidak perlu lagi salat. Ini lebih awam lagi dari orang awam. Ini lebih awam dari orang awam. Ini namanya jahil murakkab. Jahil murakkab. Dia tidak perlu lagi salat. Karena apa? Nah, jadi yang ini sesat dengan pikirannya, kalau yang tadi sesat dengan perasaannya. Ya, yang masuk surga tadi, Pak. Yang dengan Allah Ta'ala tadi. Yang bertemu dengan Allah itu sesat dengan perasaannya, yang ini sesat dengan pikirannya. Akhirnya karena dia sesat, dia bilang tidak boleh saling menyesat. Karena selama sesat tidak boleh saling menyesatkan. Makanya berlaku kaidah jangan saling menyesatkan. Saling memahami aja lah, kita sama-sama sesat. Tapi mereka itu kan tidak sesat. Itu harus disesatkan. Sehingga jangan aneh, ada seorang syekh besar sekarang lagi viral bola di Timur Tengah sana. Dia katakan orang Wahabi itu tidak masuk Islam, tidak masuk surga. Apa sebab? Mereka mengkafirkannya. Wahabi dibilangnya kafir. Terus Yahudi Nasrani masuk surga. Masya Allah. Akan payu gitu lagi sih. Yahudi Nasrani masuk surga. Karena Allah tak ciptakan surga hanya untuk orang Islam. Itu di mana hadis Nabi? La tadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Lain nafsun muslimah, takkan masuk surga kecuali yang beriman atau yang Islam. Nah, Bapak? Nah, kemudian Nabi yang katakan, oh itu hadisnya hadis ahad itu. Rupanya dia dengan hadis syariat. Bukan, tidak mutawatir. Mutawatir ditakwilkannya, yang ahad ditolaknya. Tak apa lagi ya, mati gas yang dilokok tuh. Yang mutawatir ditakwilkannya, yang ahad ditolaknya. Apalagi yang tinggal hadis Nabi? Hah? Yang sahih, sabit, mutawatir ditakwilkan. Nah itu maksud dorajinya. Terus Nabi tidak pandai menjelaskan maksudnya.
Nabi tidak pandai menjelaskan maksud yang dia inginkan. Tidak lo pandai bahasa Arab Nabi rupanya. Nabi tidak pandai bahasa Arab, lebih baik pandai syekh-syekhnya lagi daripada Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya itulah yang terjadi. Dan sayangnya yang seperti ini, syekh yang ini jadi rujukan besar di kalangan orang yang mengatakan tak boleh saling sesama sesat, tak boleh saling menyesatkan. Jadi rujukan utama. Mau sebut nama? Tunggu saatnya. Saya memang tidak suka juga sebut nama, karena kalau tahu pun tuan-tuan tidak juga akan merujuknya. Ya kan tidak mungkin nampak merujuk dia kan. Nah, tapi kalau yang orang-orang yang merujuk, kalau dia minta nama saya kasih, ada kartu namanya. Karena ini menjadi penyebab fitnah banyak di kalangan umat Islam. Dia katakan Yahudi, Nasrani saya cintai, Wahabi saya benci. Masya Allah. Habis itu dituduhnya Wahabi yang suka mengkafirkan. Ternyata sama-sama saling. Nah itulah makanya sama sesat jangan saling menyesatkan. Nah, yang sesat harus katakan sesat. Jadi kalau yang seperti ini yang mengatakan salat tidak wajib, berarti dia lebih awam daripada orang awam. Puasa tidak wajib, ada dia mengatakan itu ada. Dia bilang saya tetap salat, tapi saya tidak yakin salat itu wajib. Tidak pernah dengar? Hah? Tidak pernah dengar? Ada di negeri ini. Tokoh nasional. Mau tahu? Tidak usah lah, tidak perlu. Nah, tapi dia bilang, saya tetap sholat, tapi saya tidak meyakini sholat itu wajib. Olahraga? Dia merasa tenang dengan sholat itu. Tapi dia tidak meyakini wajib. Mana yang lebih parah? Yang tidak sholat meyakini wajib daripada yang sholat tidak meyakini wajib. Itu tandanya dia jahil tapi suka bicara masalah agama. Ada lagi yang lucu lagi. Langit itu tidak ada. Yang ada adalah kesadaran. Sebab di atas itu ada sidratul muntaha. Jadi diartikan sidr itu kesadaran. Nah, cuma ada lagi itu. Sidr itu kesadaran. Jadi sidratul muntaha, muntaha itu puncak. Jadi puncak kesadaran. Jadi kesadaran manusia ada 7 lapis. Jadi langit pertama kesadaran pertama, langit kedua kesadaran kedua. Jahil dipelihara. Jadi sidir itu maknanya kesadaran. Sidir itu nama pohon ji. Pohon bidara. Jadi terus juga tanya. Tapi banyak pula pengikutnya. Nah, iya. Ada lagi yang ngaji nur ilahi, nur Allah, lalu disatukan dengan nur Muhammad. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dalil? Tidak ada dalil. Ilmu cocok logi. Ini sama dengan ilmu ustaz akhir zaman itu kan banyak seperti itu modelnya. Dicocok logikan. Akhirnya setelah terbukti tidak apa, ditunggu lagi musim depan. Ini macam kemarin 15 Ramadan akan terdengar dentuman keras. Tanda datangnya kiamat. Awak bunyilah meriam tentara kan, kira itu rupanya. Ya Allah ya Rabbi. Banyak yang main cocok logi. Ya, sampai Imam Suyuti pun dulu terlibat juga. Ya, bahwa tahun 1000 berapa kan dia bilang akan terjadi kiamat menurut perasaan. Makanya jangan pakai ilmu perasaan. Makanya kalau sebagai perasaan antum tenggang rasa jadinya. Yang salah tetap dibenarkan. Ya, makanya semuanya tenang. Enggak paham. Iya, semuanya tenang, saling menghormati. Satu A betul, satu B enggak salah, satu C oke juga. Semuanya satu Ramadan. Raya juga begitu nanti. Satu Syawal A, satu Syawal B, satu Syawal. Allah musta'an. Tidak boleh disalahkan itu, Bang. Tapi enggak.
Kalau orang berilmu dan orang yang punya ilmu mesti tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, yang seperti ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak boleh orang berselisih dalam masalah itu. Wajibnya salat, wajibnya zakat. Sedang perinciannya nanti boleh saja karena ada hal yang tidak bersifat qat'i. Misalnya orang nak sujud dahulukan lutut atau dahulukan kening. Hah? Oh, tangan. Bukan kening. Kan lebih utama kening dulu lah Pak. Kan itu yang paling mulia, itu dia dahulukan. Ya, tangan dulu. Ini kan masalah khilaf. Apa sebab? Tidak qat'i dalam masalah ini. Yang dimaksud dari Imam Syafi'i tadi adalah tentang wajibnya salat. Bahwa salat itu hanya 5 waktu dan waktu-waktunya itu sudah mutawatir sekali. Nah, cuman tadi kan yang saya maksudkan ada yang mencoba untuk tidak mewajibkan salat itu dengan alasan substansi dan lain-lainnya itu. Maka orang ini keliru. Nah, jadi oleh sebab itu yang ini tidak boleh tanazuh padanya. Sebab masalahnya sudah ilmu daruri badihi qat'i. Kemudian beliau bertanya lagi, qala famal wajhus tsani. Lalu bentuk yang kedua seperti apa? Qultu lahu, saya jawab, jawabannya setelah hari raya nanti. Atau pekan depan lah Pak ya? Pekan depan masih? Ya, pekan depan aja lah. Ya Pak? Hah? Titipkan sama yang lain. Nah, ya, ma yanubul ibadah min furu'il fara'id. Ini bisa hamba saling mengisi. Artinya sebagian tahu, sebagian boleh tidak tahu. Nah, min furu'il fara'id, yaitu cabang-cabang al-fara'id, kewajiban yang Allah wajibkan. Wa ma yukhassu bihi min al-ahkami wa ghairiha, yaitu tentang hukum-hukum yang dikhususkan dan selainnya. Mimma laysa fihi nassu kitab, yang tidak ada tekstual dalam Al-Quran. Wala fi aktsarihi nassu sunnah, dan tidak pula pada kebanyakannya terdapat secara tekstual dalam sunnah. Wa in kanat fi syai'in minhu sunnah, seandainya pada hukum itu ada satu sunnah, fa inna ma hiya min akhbaril khassah, itu pun merupakan kabar berita yang datang melalui jalur orang khusus, yaitu para ulama. La akhbaril ammah, bukan melalui orang-orang umum, orang awam. Wa makana minhu yahtamilu ta'wil, dan diantaranya ada yang bisa ditakwilkan maknanya. Wa yustadraku qiyasan, atau diketahui hukumnya melalui qiyas. Tidak ada nasnya tapi ada qiyasnya. Semisal zakat fitrah menggunakan beras, bukan uang. Uang tidak boleh tuh Pak. Imam Syafi'i dah jelaskan dulu. Imam Abu Hanifah tu keliru. Nah, sekarang banyak pula yang mazhab Syafi'i yang mendukung mazhab Abu Hanifah, dia tinggalkan imamnya. Nah, kan lucu ya. Padahal wajib al-sunnah dia siapa mesti bermazhab Syafi'i, tapi pas zakat fitrah akan lebih senang bawa duit daripada bawa beras. Yang lebih parahnya, beras sebungkus itu yang dijual belikan terus. Di mana pula jual beli yang seperti itu? Hah? Jelas batil dalam mazhab Syafi'i. Beras orang dijual oleh amil zakat. Yang sayangnya dibeli orang, jual lagi, beli, jual lagi. Subhanallah. Makanya saya kalau tuan-tuan nak beruntung, nanti pas tentang pembahasan zakat fitrah kita jelaskan ya. Ya, saya kasih bocoran. Iya tuan-tuan yang panitia amil zakat itu harus pelajari betul. Itu dalam zakat mal, bukan zakat fitrah. Tidak ada ambil zakat fitrah, nggak ada. Kalaupun mau menjadi wakil bagi penzakat, tidak ada bagiannya, hanya saling tolong menolong, kecuali aminnya miskin, bukan sengaja menganggap diri miskin. Karena hari ini banyak buat keterangan miskin padahal dia tidak miskin administrasi.
Kan ada miskin administrasi. Banyak itu berlaku. Kadang-kadang karena menurun UKT anak, uang kuliah anak, ya kan? Akhirnya buat anak ayahnya keterangan miskin. Bukan rumahnya dipoto, rumah neneknya yang dipoto. Saya misalnya kalau nak membuat itu untuk mengurangi uang kuliah anak saya foto rumah ibu saya dulu di kampung. Ya. Rumah kecil, tapi saya ingat tempat orang berlindung waktu banjir dulu. Banyak keluarga dalam rumah itu. Kecil tapi lapang. Sekarang lapang tapi sempit. Besar rumah kita sekarang tapi sempit. Kalau dulu enggak. Rumahnya kecil tapi banyak orang terus. Kalau sekarang rumahnya lapang, sedang orang enggak dapat masuk. Kembali. Nah, kayaknya harus dikecilkan rumah kita lagi. Jangan dibuat besar. Karena apa? Kalau udah besar nanti bingung nyapunya katanya. Kalau bingung nyapunya enggak boleh orang masuk. Kalau dulu enggak, kan enggak payah nyapunya. Masuklah aja lah. Kan mudah disapu. Rumahnya hanya 7 kali 9. Sah? Kalau sekarang 17 kali 19. Beda ya? Balik zaman dulu lah Pak ya. Nah, mungkin tidak bisa Pak. Sekarang gerah udaranya. Sah? Kalau dulu udaranya sepoi-sepoi basah. Masya Allah. Baik, kita cukup sampai sini dulu. Ya, karena perlu perincian lebih mendalam. Tapi tidak terlalu susah. Karena Imam Syafi'i ini selalu ingin mudahkan kita. Sah? Jadi kalau masalah tadi Imam Syafi'i sudah kritisi Imam Abu Hanifah dulu. Maka saya harap pengikut mazhab Syafi'i untuk mengikut Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Hanifah tidak ikut? Tidak. Bukan itu maksud saya. Ya. Bukan itu maksud saya. Mau tahu besok saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hah? Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.